ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik teman-teman, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mendatangi kajian ilmu pada siang hari ini. Monggo pada Ustadz bisa langsung dimulai sesi penyampaian materinya. Pada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah, kita mengucapkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, kemampuan kepada kita untuk meneruskan kajian tentang hadis-hadis pilihan dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan tanda kebaikan bagi seorang hamba. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan menjadikan ia faham agama. Dan juga merupakan jalan yang memudahkan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga kita patut bersyukur dan bergembira atas karunia ini, melebihi gembiranya kita ketika mendapatkan harta. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, dengan karunia dan rahmat Allah hendaknya mereka bergembira, karena hal itu lebih utama daripada harta yang dikumpulkan oleh manusia. Makna dari karunia Allah, rahmatnya Allah adalah ilmu dan amal, iman dan Islam, atau ilmu dan amal. Maka kita patut untuk mensyukurinya dan bergembira atasnya. Kemudian teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan penjelasan dari hadis arba'in, hadis yang kedua, hadis Jibril. Dan kita masih pada rukun iman yang keenam. Dan kita telah mendengarkan penjelasan rukun iman yang pertama, iman yang kedua, iman yang ketiga, iman yang keempat, sekarang yang kelima dan yang keenam, yaitu al-imanu biyaumil akhirati wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Yang pertama, al-imanu biyaumil akhir, iman kepada hari akhir. Ini bagian dari rukun iman yang seseorang jika tidak beriman kepadanya, maka ia bukan orang beriman. Dia bukan orang Islam, tapi dia orang non-Islam, orang kafir atau orang murtad. Orang beriman itu dikenal dengan keimanan mereka, kepercayaan mereka kepada hari setelah kematian, yaitu yaumul akhir.
Dan seseorang dikatakan beriman kepada hari akhir jika ia mempercayai semua berita dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa setelah kematian, termasuk pula menjelang kematian dan setelah kematian, karena hal itu sudah masuk gerbang gaib, gerbang alam akhirat, alam transisi alam akhirat, yaitu alam barzakh maupun alam akhirat itu sendiri. Ya, ini bagian dari beriman kepada hari akhir, ya. Wajib untuk mempercayai semua berita yang Allah kabarkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kita mulai dari gerbang menuju alam akhirat, yaitu kematian. Kematian, bagaimana peristiwa kematian? Secara ringkas, bahwa orang ketika meninggal itu, maka yang ia alami adalah ia akan didatangi oleh malaikat. Malaikat yang banyak sekali, mereka berjajar untuk menghormati dan menyambut si mayit jika ia orang beriman. Lalu datang malaikat maut yang mencabut nyawanya. Lalu nyawa ini, roh ini akan diraih olehnya dan dimasukkan ke kain kafan dari surga dan diberi parfum dari surga. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Lalu roh ini akan dibawa naik ke langit oleh mereka. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Setiap kali malaikat yang membawa ini melewati teman-teman mereka yang lainnya dari kalangan malaikat, maka mereka bertanya, ruh siapakah yang harum ini? Maka dijawab, ruhnya fulan, putra fulan. Dipanggil dengan nama ia yang paling indah yang pernah ia dipanggil sewaktu di dunia. Maka melewati langit yang pertama, fa yastaftahuna lah fayuftahu lahum, maka mereka meminta izin agar dibuka pintu langit, lalu diberi izin hingga ruh ini akan dinaikkan lagi ke langit yang kedua, lalu ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ketika di langit yang ketujuh, maka Allah Ta'ala berfirman dari atas arasy, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah untuk hambaku ini termasuk penghuni surga yang tinggi. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikan ia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku menciptakan ia dari tanah, dan aku akan kembalikan ia kepada penciptaan awalnya dari tanah, dan aku akan kembalikan pula ia dari tanah, dan aku kelak akan bangkitkan ia dari tanah. Maka ia pun dikembalikan ke bumi, fatu'adu ruhuhu fi jasadi, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Maka ruhnya nempel kembali kepada jasad, tetapi bukan di alam dunia, tapi alam barzakh. Alam barzakh adalah alam transisi, alam peralihan dari alam dunia menuju alam akhirat. Disebut alam barzakh. Barzakh artinya dinding, benteng, pelindung, ya tameng, dinding yang kokoh, karena orang yang di alam barzakh tidak bisa keluar darinya menuju dunia. Maka pocong-pocong itu tidak benar, ya. Ada pocong yang keluar dari kuburan, tangannya itu tidak benar. Semuanya adalah rekayasa sutradara untuk meraih pundi-pundi uang, meskipun mereka merusak akidah umat. Atau pocong yang berkeliaran itu tidak benar semuanya. Orang yang telah mati tidak bisa keluar dari kuburannya.
Yang ada adalah jin-jin yang menyamar untuk menakuti orang-orang yang tidak sholat. Mereka hanya bisa menakuti orang-orang yang tidak sholat atau tidak bisa membaca Quran, atau mereka orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mereka lah yang diganggu oleh syaitan-syaitan tersebut. Kembali kepada kisah tersebut. Maka rohnya dikembalikan kepada badannya di alam barzah tentunya. Fayatihi malakan, lalu datanglah dua malaikat yang wajahnya amat menakutkan, yang belum pernah ia melihat wajah seseram itu. Maka dinamakan mungkar nakir. Mungkar itu artinya diingkari, yakni ia tidak pernah melihat wajah seseram itu. Dan malaikat ini membawa palu godam yang seandainya dihantamkan ke gunung, maka gunung ini akan rata dengan tanah. Maka si hamba ini ketakutan sekali, waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan malaikat ini mengatakan, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapakah Rabbmu, siapa agamamu, dan siapa nabimu. Maka orang yang beriman ini akan dibantu oleh Allah Ta'ala sehingga ia bisa menjawab dengan jelas, dengan tegap, dengan percaya diri. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala berfirman dari langit, an sadaqa abdi, hambaku itu benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Malaikat bentangkan untuknya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, beri ia pakaian dari surga, beri ia makanan dari surga. Waftahu lahu baban ilan jannah, dan buka untuknya pintu menuju surga. Maka fayatihi min rauhiha wati biha, maka aroma surga sampai ke kuburannya dan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandangnya, hingga ia merasa nikmat ketika berada di alam barzakh. Ini alam yang akan kita lalui bersama. Suka ataukah tidak, yakin ataukah tidak, kita semuanya akan mengalami masa di alam barzakh. Dan tahukah kita bahwa di alam ini masanya lebih lama daripada di alam dunia. Kita di dunia mungkin cuma 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang cuma 30 tahun. Singkat sekali. Tapi di alam barzakh, orang-orang zaman dahulu, Fir'aun misalkan, di alam barzakh alangkah lamanya ia. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang ia wafat sekitar tahun 30-an Hijriah. Ya. Maka dan sekarang tahun 1443 Hijriah. 1400 tahun sudah di alam barzakh, berlipat-lipat dari usianya yang sebentar berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi hari yang seperti ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Lalu setelah ia merasa tenang, gembira, tiba-tiba datang sesosok makhluk yang amat indah, hasanul wajah, amat indah wajahnya, amat harum aromanya, amat indah pakaiannya, dan tutur katanya juga bagus sekali. Sampai berkata si mayat ini, man anta wajhuka al-wajhu alladhi yaji'u bil khair. Siapa kamu ini? Wajahmu seakan membawa kebaikan. Maka berkata si makhluk ini, ana amalukas sholih, aku adalah amal solihmu. Dan amal ini akan menemani si mayat ini sampai hari kiamat. Ya, sholat kita dahulu, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, tilawah Quran kita, semua pahala ini akan berwujud menjadi makhluk, lalu menemani kita. Kita akan gembira, senang ditemani oleh orang yang tutur katanya itu menjaga perasaan, sangat baik sekali,
baik sekali, wajahnya indah, cantik ataukah ganteng, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Aromanya harum sekali, pakaiannya juga sangat harum sekali, maka semacam ini merupakan uh, peringatan dan nasihat kepada kita untuk memperbanyak amal soleh, terutama memperbanyak istighfar, karena kita orang-orang yang banyak dosanya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira. Beruntung orang-orang yang di dalam lembaran amalnya terdapat banyak catatan istighfar. Ini gerbang dari hari akhirat dan kita wajib untuk mempercayainya. Ya. Lalu mereka akan dibangkitkan dari alam kuburnya ketika telah Allah menghancurkan alam semesta ini. Kapan waktunya hancur alam semesta ini? Waktunya sudah amat dekat sekali. Ya, azifatil azifah. Telah dekat sesuatu yang dekat. Ada amrullah. Ya, telah datang hari kiamat. Allah mengatakan telah datang hari kiamat, padahal belum datang. Dalam bahasa Arab, jika menyebutkan sesuatu yang belum terjadi dengan ungkapan kata kerja past tense fi'il madhi, maka menunjukkan kepastian. Dia pasti datang dan telah dekat waktunya. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hari kiamat telah dekat dan bulan sudah pernah terbelah. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Nabi tentang datangnya hari kiamat, katakanlah waktunya hanya Allah yang tahu. Tapi tahukah kamu bahwa ia sudah sangat dekat sekali? Hancurnya alam semesta, lalu kita dibangkitkan dari alam kubur sesuai dengan amal manusia. Amal baik dalam wujud nanti badan yang baik, amal yang jelek wujudnya nanti juga jelek, bisa besar, bisa kecil, ya bisa mirip binatang, bisa manusia, bisa beraroma harum, bisa beraroma busuk, bisa tenggelam, bisa tidak tenggelam, semuanya tergantung dengan amal perbuatan manusia. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ingatlah pada hari ketika manusia dikumpulkan menghadap Allah Ta'ala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkeringat hingga menenggelamkan mata kakinya. Ada yang sampai tenggelam sampai bahunya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai mulutnya. Wa yuljimuhum iljama. Ada pula yang tenggelam sampai tenggelam semua badannya. Waliyadzubillah. Kita memohon kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Termasuk iman kepada hari akhir adalah mengimani peristiwa setelah kebangkitan semua manusia berupa catatan amal, berupa mizan timbangan amal, berupa haud telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa as-sirat jembatan yang dibentangkan di antara surga dan neraka, dan juga iman kepada surga dan neraka. Ini secara garis besar iman kepada hari akhir. Adapun perinciannya bisa antum cari di YouTube ya, tentang hari akhir atau kajian tentang Al-Qiyamatul Kubra, kiamat besar, dan peristiwa-peristiwa sebelum masuk ke surga. Ya. Buku yang menarik tentang masalah ini adalah buku yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dia punya buku tentang kiamat kecil, yakni peristiwa kematian sampai di alam barzah. Lalu asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat.
yang kecil sughra maupun yang kubra yang besar. Lalu al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Bagus sekali bisa kita baca-baca sehingga menambah keimanan dan persiapan untuk menghadapinya. Dan siapa yang beriman dengan hari akhir ini dengan benar, maka jaminannya adalah ia masuk surga. Berapapun amal kebaikannya maupun amal keburukannya. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan juga bersaksi bahwasanya Isa itu bukan Tuhan tapi hamba Allah dan utusannya, dan kalimat yang Allah hujamkan kepada Maryam dan ruh dari ciptaannya, dan juga meyakini bahwa surga benar adanya, wan naru haqqun, dan meyakini neraka benar adanya. Apa balasannya? Adkhalahullahu jannata ala makana minal amal. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga berapapun amalnya. Yakni meskipun amal baiknya sedikit, amal buruknya itu banyak. Kemudian kita beralih ke iman yang terakhir. Yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Takdir itu berasal dari kudrah, ai kudratullah, kemaha kuasaan Allah. Takdir itu berasal dari kata kudrah, kudratullah, yakni kemaha kekuasaan Allah. Karena takdir itu merupakan simbol, lambang, isyarat tentang kekuasaan Allah atas semua makhluknya. Tidak ada satupun makhluk kecuali mereka semuanya terikat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang buruk. Semuanya itu bagian dari takdir. Takdir yang baik, ya, seperti misalkan dilahirkan dalam keadaan yang fisiknya itu rupawan, cantik, mapan. Itu takdir yang baik. Ya, orang tuanya itu baik-baik, kerabatnya itu baik-baik, tetangganya juga baik. Ini takdir yang semua orang itu suka. Tapi kita juga harus percaya bahwa peristiwa yang kita tidak sukai itu juga bagian dari takdir. Terlahir cacat misalkan, terlahir miskin misalkan, ya, terlahir dari keluarga yang berantakan misalkan, ya kan, dilahirkan di kota yang terpencil misalkan, berteman dengan teman-teman yang tidak baik misalkan, tetangga yang jahat misalkan, sering sakit-sakitan misalkan, semua ini takdir. Yang jelek ya ini tidak kita sukai. Tapi kita wajib juga mempercayainya bahwa itu sudah Allah tetapkan untuk kita. Dan ini kesalahan dari sebagian orang-orang zaman dahulu. Mereka ingin menghormati Allah, bahwa Allah tidak mungkin berbuat buruk kepada hambanya, sehingga mereka mengatakan bahwa terjadinya kerusakan di muka bumi, kemiskinan, itu sebabnya adalah karena perbuatan manusia sendiri, bukan Allah Ta'ala. Maka ini pendapat yang tidak benar, bahwa semua peristiwa yang terjadi, baik kita suka ataukah tidak, baik berupa kebaikan maupun keburukan, itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan jelaskan kenapa terjadi demikian. Dan jika kita tidak mempercayai dua perkara ini, meyakini takdir yang baik maupun yang jelek, maka tidak sah takdirnya, iman kepada takdirnya. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ya kan, ada dua orang dari tempat yang jauh bertemu Ibnu Umar radhiyallahu an.
Mohon maaf ada iklan, kita lanjutkan. Dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah riwayat bahwa orang-orang di sebuah negeri mereka memahami bahwa terjadinya peristiwa yang buruk itu bukan karena takdirnya Allah, tapi karena perbuatan manusia itu sendiri. Manusia yang menciptakan keburukan, bukan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengatakannya adalah ahli baca Quran atau tokoh agama di masyarakat. Makanya tabi'in ini bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu an. Maka Ibnu Umar berkata, ya, katakan kepada mereka, anna ibna Umar bari'un minhum wa hum bura'a'u minni, bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Demi Allah, lau anfaqa ahaduhum misla Uhudin dahaba, seandainya ada di antara mereka yang sedekah dengan harta atau emas seperti gunung Uhud, maka qabilallahu minhum hatta yu'mina bil qadar, Allah tidak akan menerima sedekahnya mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Makna dari Allah tidak menerima sedekah mereka, maknanya mereka kafir kepada Allah, yakni sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Tidak ada yang menghalangi ditolaknya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mereka dinamakan dengan kaum Jabariyah maupun Qadariyah. Ini dua kaum yang menyimpang dalam masalah takdir. Kemudian, jelaskan kepada kami, bagaimana biar kami faham masalah takdir dengan mudah. Jawabannya adalah, perhatikan 4 hal. Siapa yang memahami 4 hal ini dengan baik, maka ia akan mudah memahami takdir. Yaitu memahami 4 rukun takdir. Ya, 4 rukun takdir. Maratibut takdir al-arba'ah. Yang pertama al-ilmu, ilmu, yakni meyakini bahwa Allah Ta'ala mengilmui, mengetahui semua peristiwa yang belum terjadi maupun sedang terjadi maupun akan terjadi dan tidak terjadi dan bagaimana jika terjadi. Semuanya Allah ketahui dengan detail. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengilmui, mengetahui perkara yang nyata maupun yang gaib. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha berilmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Di antara nama Allah adalah Al-Alim dan juga Al-Allam, Al-Allamul Ghuyub. Ini Allah Ta'ala ilmunya sempurna tanpa cacat, dan dengan ilmu inilah Allah mencatat takdirnya. Allah mencatat takdirnya bukan sewenang-wenang, bukan dengan kezaliman, tapi dengan ilmunya dan keadilannya dan karunia-Nya. Ya, karena Allah mengharamkan dirinya itu zalim. Ya ibadi ini qad haramtu zulma ala nafsi, wahai hambaku, aku telah mengharamkan zalim atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan zalim itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka kalian jangan sekali-kali zalim, saling menzalimi. Ya. Wala yazlimu rabbuka ahada, surah Al-Kahfi. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Allah mencatat dengan ilmunya. Tingkatan yang kedua adalah Al-Kitabah, mencatat. Artinya apa yang Allah ketahui ini, apa yang Allah ilmu ini, ya, Allah mencatatnya. Al-Kitabah. Bagaimana awal Allah menulisnya? Allah menciptakan pena. Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah
pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Faqala famadza aktub, ia berkata, apa yang aku tulis? Qal uktub maqatirul khalaik ila yaumil qiyamah. Tulislah ya takdir makhluk-makhluk bima huwa kain, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Pena ini mencatat semua peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Bagaimana setelah hari kiamat? Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahuinya. Dan Allah mencatatnya ini di Lauhul Mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz artinya terjaga. Ya, karena papan ini ya berisi takdir semua makhluknya dan sudah final, tidak ada perubahan. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan dengan ungkapan rufiatil aklam wajah fatis suhuf, pena takdir telah diangkat dan lembarannya telah kering. Diangkatnya pena ini sebagai isyarat bahwa tidak ada penambahan maupun pengurangan lagi. Sementara ya wajah fatis suhuf, lembaran-lembaran telah kering, sebagai isyarat bahwa tidak ada stipo, tidak ada penghapusan. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, la mubaddila li kalimati. Kalimat Allah telah sempurna, tidak ada lagi perubahan padanya. Dan Allah menulisnya ini 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Innallaha katabal maqadirul khalaik qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah menulis semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Maka kita percaya seyakin-yakinnya bahwa semua peristiwa telah Allah tulis dengan detail tanpa ada perubahan. Siapa yang mendapati kebaikan, pujilah Allah. Siapa yang mendapati keburukan, jangan mencaci, mencela, kecuali dirinya sendiri, karena Allah tidak pernah memaksa orang untuk kafir, untuk bermaksiat. Wala yardha li ibadihil kufr. Allah tidak ridha kafir kepada hambanya. Ya kan? Liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus. Artinya Allah memberikan kehendak kepada kita, tidak memaksa kita. Fahadainahun najdain, kami bimbing mereka kepada dua jalan. Artinya Allah tidak memaksa kita, Allah memberikan pilihan kepada kita, menempuh jalan iman ataukah tidak, menempuh jalan taat ataukah tidak. Kembali kepada tertib yang kedua, poin yang kedua, yaitu kitabah, menulis. Ya. Lalu jika telah muncul masanya terjadi, maka Allah ciptakan takdirnya itu. Allah wujudkan takdirnya itu. Ya, sehingga tingkatan yang ketiga adalah ya, al-khalqu, diciptakan. Takdirnya diciptakan, terjadi. Misalkan pada hari Sabtu jam sekian si fulan akan mendengarkan taklim yang diisi oleh si fulan, dan pakaiannya seperti ini, dia memakai seperti ini, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika dia mendapati setelah terjadi itu ternyata kebaikan, maka pujilah Allah. Maka kalau terjadinya itu semata-mata karena bantuan dari Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan siapa yang mendapati selain daripada itu, maka janganlah ia mencaci kecuali dirinya sendiri. Ya. Tingkatan yang ketiga adalah masyiah, kehendak Allah, ya, maaf, kehendak Allah. Ya. Lalu tingkatan yang keempat adalah al-khalqu, menciptakan. Ya, ma asaba min musibah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Musibah, peristiwa apapun yang terjadi di muka bumi,
semuanya telah ditulis sebelum terwujud, dan itu mudah bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ya tingkatan takdir 4. Kalau kita memahaminya dengan baik, maka kita tahu bahwa semua peristiwa itu terjadi atas kehendak Allah, dan Allah tidak pernah mendolimi hambanya sedikit pun, dan tidak pernah memaksa mereka untuk berbuat keburukan. Wallahu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian berikut dengan perbuatan kalian. Semuanya adalah ciptaan Allah. Sekarang muncul pertanyaan. Baik, kalau semuanya karena ciptaan Allah, bagaimana menjelaskan tentang terjadinya orang yang membunuh? Apakah Allah meridhoi pembunuhan itu? Apakah Allah yang menciptakan pembunuhan itu? Apakah pembunuhan itu telah Allah tulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi? Jawabannya iya. Pertama dulu ya, yakini apapun yang terjadi atas kehendak Allah, telah Allah tulis, meskipun itu buruk di mata manusia. Ya, ingat ya, dua perkara dalam masalah takdir, tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik maupun yang jelek. Yang jelek itu maknanya kita tidak menyukainya. Nah, yang kedua, ya, setelah kita meyakini demikian, kita juga meyakini bahwa Allah tidak pernah memaksa orang membunuh. Tetapi, ya, Allah ya memberikan pilihan untuknya, apakah ia mampu menahan dirinya ataukah dia tidak. Ketika ia ternyata tidak bisa menahan dirinya hingga ia membunuh, maka Allah pun tidak menghalangi dia untuk membunuh. Terjadi pembunuhan atas pengetahuan Allah, dan telah Allah tulis, dan Allah wujudkan itu karena adanya hikmah di situ. Hikmah. Mungkin dari situ Allah akan menjadikan si korban sebagai mati syahid. Kebaikan. Mungkin setelah itu orang itu akan bertaubat menjadi lebih baik setelah itu. Kebaikan. Kan? Mungkin setelah itu si pelaku akan bersedekah, ya kan? Sekitar 5M ya, 100 ekor, harga 100 ekor unta kepada wali korban, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mapan. Ini kebaikan. Bagaimana menjelaskan, ya kan, melakukan sesuatu yang tidak ia sukai? Ya, Allah menciptakan pembunuhan sementara Allah tidak menyukainya. Jawabannya, perhatikan bahwa sesuatu yang jelek itu hanya satu sisi. Contoh gini, obat. Obat itu dari satu sisi jelek. Pertama, pahit. Kedua, mahal harganya. Tapi dari sisi yang lain itu baik. Kita harapkan kesembuhan darinya. Gitu kan? Dan terjadinya keburukan ini tidak boleh dialamatkan kepada Allah, tapi kepada si pelaku, sebagai bentuk menghormati Allah Ta'ala. Ya, wasyarru laisa ilaik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istiftah, dan keburukan tidak dialamatkan kepada Engkau ya Allah, meskipun Allah yang menciptakannya, mentakdirkannya. Ya, dan Allah tidak disalahkan dalam hal ini. Gampangnya gini, ada pabrik memproduksi pisau. Ya, lalu pisau ini dibeli oleh ya si fulan, digunakan untuk membunuh orang. Pertanyaannya, yang salah itu si fulan ataukah pabriknya yang menciptakannya, membuatnya? Jawabannya si fulan. Bukan pabriknya ditutup, bukan, tapi si fulan ditangkap. Gitu caranya. Itu perumpamaannya. Ya, perumpamaannya. Kembali ya kepada masalah takdir ini. Ya. Tujuan Allah menciptakan takdir ini, menentukan takdir ini, agar apa? Agar kita tidak stres.
dan tidak sombong. Kalau punya prestasi gak sombong, karena Allah yang telah membantu kita, menentukan untuk kita. Kalau kita kena ujian gak stres, karena Allah sudah menentukannya. Meskipun kita berusaha menghindar gak akan bisa. Makanya di akhir ayat tentang masalah takdir tadi Allah mengatakan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak sombong terhadap prestasi yang kalian dapatkan berupa ibadah, kebaikan, kepintaran, harta. Jangan sombong. Wala ya wala likai la taksau ala ma fatakum, agar engkau tidak berputus asa, frustasi, stres atas apa yang terluput darimu. Sudah sungguh-sungguh belajar, gagal ujian. Gak apa-apa, jangan stres. Yakini pilihan Allah yang terbaik. Allah sedang menunda kesuksesan kamu, bukan menghalangi kamu sukses, untuk mempersiapkan yang lebih baik daripada diterima di kampus A tersebut. Ya kan? Itu tujuan Allah yang mulia untuk kita manusia ketika menetapkan takdir, agar kita itu tidak stres, tidak sedih berlebihan, tidak takut berlebihan, dan juga direm agar tidak sombong, tidak angkuh kepada manusia atas prestasi kita, karena semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara singkat ya penjelasan dari rukun iman yang kelima dan yang keenam. Hanya Allah yang tahu, jika ada kesalahan, koreksi, maka kita akan mengoreksinya. Allahu Ta'ala a'lam. Silakan jika ada yang bertanya. Oke, baik. Jazakallah Ustaz. Mungkin teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa langsung ditanyakan, dapat langsung menghidupkan mic-nya ataupun menuliskannya di kolom chat. Monggo teman-teman dipersilahkan. Silakan jika ada yang ditanyakan. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari Nadira Sifa Zura Safira. Bismillah, afwan Ustadz, di luar topik, apakah jika berwudu membasuh bagian tubuh yang diwudukan harus memakai tangan atau bisa hanya dengan pancuran air? Monggo Ustadz. Ya, bagaimana dengan berwudu, apakah tangan ini harus dibasuhkan kepada anggota wudu ataukah cukup dialirkan? Jawabannya adalah yang sah ya, jika dialirkan maka sah wudunya, tapi yang afdol adalah dibasuhkan sehingga muncul ungkapan al-ghuslu wal mashu, kan? Al-ghuslu itu adalah dibasuh dengan tangan, airnya dialirkan dan dibasuhkan dengan tangan sehingga sempurna. Yang kedua adalah al-mashu, yaitu air dicipratkan hanya mengenai anggota-anggota wudhu sehingga atau airnya itu dialirkan. Ini kurang sempurna dalam wudhu tapi mencukupi. Di antara dalilnya adalah bahwa para fuqaha itu mengatakan jika orang berniat junub lalu ia menceburkan dirinya ke sungai, tenggelam, maka telah sah ya mandi besarnya dan dia bisa langsung sholat tanpa berwudu, menunjukkan bahwa
wudhu itu telah mencukupi jika telah terkena air anggotanya, meskipun tidak dibasuh. Tapi yang afdol adalah dengan pembasuhan. Allah yang lebih tahu. Allahu a'lam. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Mungkin teman-teman yang lain jika masih ada yang mempunyai pertanyaan, monggo silakan dapat ditanyakan. Kayaknya Ustadz ada pertanyaan dari Dava Andika. Saya ingin bertanya Ustadz, kalau kejadian mati suri itu penjelasannya seperti apa ya Ustadz? Apakah sudah masuk ke alam barzakh atau belum? Ya, mati suri yaitu mati beberapa tempo, ya, beberapa masa. Apakah ia termasuk masuk ke alam barzakh ataukah tidak? Mati atau wafat itu ada dua, ya. Wafat kecil dan wafat besar. Wafat kecil, rohnya itu ditahan oleh Allah tapi dikembalikan. Kalau wafat besar itu rohnya ditahan oleh Allah dan tidak dikembalikan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Allah yang telah mewafatkan hamba-hambanya. Wafat, yakni wafat besar dan wafat kecil. Wallati lam tamut fi manamiha, dan mewafatkan jiwa yang tidur. Maknanya jiwa ini Allah tahan, lalu nanti Allah lepaskan sehingga kembali lagi kepada orang tersebut. Semacam ini, ya, masuk kategori tidak meninggal, tapi ia hanyalah mati kecil, ya, mati kecil. Mati besar itu definisinya adalah terpisahnya ruh dari jasad selama-lamanya. Itu namanya mati besar. Adapun doa setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Maknanya setelah, yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami. Yakni, ya, kematian kecil. Ya, kembali kepada mati suri. Adapun mati suri di zaman dahulu juga sudah ada, ya, kematian yang bangun lagi, seperti Ashabul Kahfi. 300 tahun sekian mereka mati lalu mereka tidur, ya, lalu mereka hidup kembali. Atau Uzair dalam surah Al-Baqarah, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Tentang orang-orang di masa tersebut, ya, mereka meninggal lalu Allah bangunkan kembali. Semacam ini, ya, apakah mereka telah masuk alam barzakh ataukah tidak? Ini termasuk perkara yang rumit untuk dijelaskan. Seorang pakar ru'yah, ya, Ustaz Faizar kalau nggak salah, ya, beliau juga bertanya kepada beberapa para dokter juga tidak bisa menjelaskan tentang mati suri ini. Yang jelas bahwa kematian seperti ini itu memang ada pada sebagian kasus, ya, dan tentunya berkaitan dengan hukum-hukum. Mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, karena mereka dianggap sebagai orang yang tidur. Orang yang tidur itu tidak punya kewajiban apa-apa kecuali ketika ia telah terbangun, maka ia mengerjakan apa yang terluput darinya. Jika tahunan, maka sebagian ahli fikih memberikan keringanan apa yang ia mampu untuk mengerjakannya. Ini yang terkait dengan fikihnya. Kesimpulannya bahwa mati suri ini mati yang masih diperselisihkan oleh pakarnya, baik oleh ahli ruqyah maupun ahli kedokteran.
Yang jelas bahwa mati semacam ini itu terkadang menimpa sebagian orang. Allahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan terakhir pada kajian siang hari ini. Izin bertanya Ustadz, saya lupa surat dan ayatnya, tapi artinya semua amal makhluk datangnya dari Allah. Kalau begitu, apakah amal merupakan makhluk Allah? Lantas kalau begitu, amal yang buruk berarti itu pilihan manusia. Apa benar begitu Ustaz? Nah, dalam surah As-Saffat Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Perbuatan kita, apapun berada pergerakan kita, bahkan kehendak kita, itu ciptaan Allah semuanya. Ya, gampang aja gini loh. Hanya ada satu ungkapan. Allah dan makhluk. Selain Allah adalah makhluk, apapun itu. Selain Allah adalah makhluk, apapun itu. Termasuk suara kita, ya kan? Ini makhluk juga. Kehendak kita itu juga makhluk. Karena bukan Allah. Apakah suara kita Allah? Kan tidak. Selain dari Allah adalah makhluk. Makhluk itu artinya diciptakan. Ya, artinya diciptakan. Kehendak untuk membunuh itu adalah juga ciptaan Allah semuanya. Ya. Tetapi Allah tidak pernah memaksa orang untuk menjadi jahat. Allah menciptakan kehendak, sementara manusia yang memakai kehendak itu, jika ia berhasil melaksanakan kehendak, maka kehendak itu terjadi atas kehendak Allah. Dan Allah yang mewujudkannya, menciptakannya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Maknanya Allah tidak mengingkari kita berkehendak, tapi kehendak kita dibawa kehendak Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan kehendak kita, tetapi kita yang memakainya. Sehingga kalau kita melakukan kesalahan, yang disalahkan itu adalah bukan penciptanya, tapi kita sendiri. Gitu ya. Nah, paham maksudnya? Nah, Allahu a'lam. Oke, baik, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir pada kajian siang hari ini. Izinkan saya mereview sedikit apa yang sudah kita bahas pada kajian kali ini. Kajian kali ini membahas tentang Arba'in hadis kedua dengan pokok bahasan rukun iman yang kelima dan keenam, yaitu iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir, baik yang buruk ataupun yang baik. Untuk tingkatan dalam mengimani takdir, yang pertama ada al-alim, yaitu meyakini bahwa Allah mengetahui perkara yang nyata maupun yang gaib. Yang kedua ada al-kitabah, yang dimana kita harus meyakini bahwa semua peristiwa telah tercatat pada Lauh al-Mahfuz, bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga ada al-masyiah, yaitu kehendak, artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi adalah semata-mata karena kehendak Allah. Yang terakhir adalah al-khalqu, yang mana harus mengimani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, apa yang ada di langit dan di bumi, tiada lain adalah Allah. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan sebagai review pada siang kali ini. Baik, mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.